Cek, halo sobat anime, guys lagi dah lah profilnya. Seperti biasa juga, yang mau kasih gua kopi bisa baca di deskripsi. Dan yang lainnya tolong dibantu aja komen dan juga like. Dan seperti biasa juga, kalau misalnya agak sedikit banyak noise, tolong dimaklumi aja ya coy ya. Apalagi bapak gua baru beli jalak kebo. Waduh, bunyi ngek. Jadi kalau misalnya ada suara ngek, itu suara jalak kebo. Oke? Yuk langsung ya kita gas. Jalak kebo, lo profilnya. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shaggy pada akhirnya dia pun telah menunjukkan kapasitasnya dengan kemampuan yang dia miliki. Dia dapat mengalahkan tetua dari Gung Chunkyu, yaitu Senior Zhao. Walaupun Senior Zhao telah menggunakan semua kemampuannya, tapi tetap saja hal itu tidaklah berguna di hadapan Shaggy. Apalagi saat ini Shaggy dia menggunakan item yang telah dia dapatkan sebelumnya ketika dia mengalahkan Demonic Beast. Dan selain itu juga ketika Shaggy telah mencapai rank 5, dia juga merasakan kalau fluktuatif energi yang ada di dalamnya tidaklah stabil, yang membuat kini dia harus melakukan sebuah pelatihan tertutup. Dan di sini dia pun mendapatkan sebuah kunjungan dari Soft Dragon yang akan memberikan jaminan kepada Shaggy untuk dapat menjaganya selama Shaggy melakukan sebuah pelatihan. Dan untuk Shaggy dia pun dapat melakukannya dengan tenang ketika dia mendapatkan pengawalan dari Soft Dragon. Sedangkan di sisi lainnya untuk para player ataupun para NPC yang ada di sekitar, mereka pun juga cukup terkejut ketika mereka kembali mendapatkan pedang mereka lagi sebelumnya telah dipinjam oleh Senior Zhao. Tapi di sini mereka juga merasakan ada emosi yang cukup rumit bersama dengan item-item milik mereka, dan itu jelas membuat mereka pun menjadi bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan di sini untuk para player mereka pun langsung membuka forum karena memang itu pasti ada hubungannya dengan Lu Xiaogi, dan ternyata hal itu benar karena saat ini mereka mendapatkan sebuah berita dari sebuah forum kalau Lu Xiaogi telah meninggalkan Beizhou, dan itu jelas membuat mereka pun mencoba untuk mencari tahu di mana Lu Xiaogi, dan mereka pun berpikir kalau ini semua pasti ulah dari Lu Xiaogi. Sedangkan untuk Lu Xiaogi sendiri saat ini dia sedang melakukan sebuah pelatihan mencoba untuk dapat menstabilkan energi spiritual yang dia miliki. Walaupun yang sebenarnya dia lakukan hanyalah membuka panel sistem. Sedangkan untuk Soft Dragon, sembari dia mengawasi Lu Xiaogi, dia juga membaca buku yang ada bersama dengan dirinya. Walaupun ini bukan buku spesial, ya udah untuk menghabiskan waktu dan juga meditasi dia membaca sebuah buku. Tapi di sini untuk Soft Dragon dia juga merasakan ada yang cukup janggal dengan Lu Xiaogi karena energi spiritual yang dimiliki oleh Lu Xiaogi semakin tidak stabil, yang membuatnya pun tahu kalau sepertinya Lu Xiaogi sedang mencoba untuk dapat membangun domainnya sendiri. Wow. Karena memang setiap orang ketika mereka telah mencapai rank 5, maka mereka akan dapat membangkitkan domain mereka sendiri. Ada yang dapat membangkitkan domain yang luar biasa ataupun yang biasa aja. Tapi ya ada juga yang berhasil membangunkan domain yang sangat-sangat kuat. Dan jenis domain apa yang akan kau tunjukkan? Hujab dari Soft Dragon. Tapi di sini dia yang kepo dan juga penasaran membuat dirinya ingin mengintip sedikit domain apa yang akan dibangunkan oleh Lu Xiaogi, dan itu membuat Soft Dragon dia berujar. Adik junior, kurasa kau tidak akan marahkan jika orang tua ini merasakan sedikit, iya kan? Ucap dari Soft Dragon yang kini dia mengeluarkan energi spiritualnya untuk dapat mengintip domain apa yang akan dibangkitkan oleh Lu Xiaogi. Dan ketika Soft Dragon dia mendekatinya, di sini dia pun merasakan kalau domain yang akan dibangkitkan oleh Lu Xiaogi adalah domain yang cukup unik. Domain ini seperti ini berbeda. Apakah ada domain sword seperti ini di dunia ini? Ucap dari Soft Dragon yang merasakan ada domain unik dari Lu Xiaogi. Domain ini sepertinya ini memang domain yang dapat mengubah dunia. Karena memang di sini Soft Dragon dia merasakan kalau domain yang akan dibangkitkan oleh Lu Xiaogi adalah sebuah domain yang berbeda daripada domain-domain orang pada umumnya. Karena memang dia merasakan kalau energi spiritual yang dia miliki dapat diserap oleh Lu Xiaogi, yang membuatnya pun tahu, wow, kekuatan domainnya sungguh sangat berbeda. Kekuatannya dapat melahap energi spiritual yang ada di sekitarnya, dan ini sungguh sangat aneh. Ini adalah sebuah domain yang dapat menyerap energi spiritual menjadikan energinya pribadi, dan ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Ini bahkan sangat-sangat menarik. Aku bahkan belum pernah melihat domain yang seperti ini selama ratusan tahun. Tapi sayang sekali, ini bukanlah domain serangan. Ini bukanlah domain sword, tapi ya masih oke lah.
Dan jika saja domainnya dapat tumbuh dan berubah di masa depan, dia akan menjadi sesuatu yang tidak terkalahkan. Karena dia dapat menyerap energi spiritual yang berasal dari orang-orang yang ada di sekitarannya. Dan ketika dia berhasil menyerap energi spiritual yang dimiliki oleh orang lain dan menyerapnya untuk dirinya sendiri, wah, itu pasti akan jadi jauh-jauh menakjubkan. Ini luar biasa. Tapi jika anak ini dapat menembus sampai ke rank 9, wah, dia akan menjadi sosok eksistensi yang tidak terkalahkan. Bahkan dia akan menjadi sebuah legenda. Dan itu tidak menutup sebuah kemungkinan jika dia dapat menembus ranah legendary. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Seseorang yang dapat mengendalikan langit dan juga bumi untuk kepentingannya sendiri. Wah, dia menjadi seorang dewa, ujar dari Sovereign. Tapi wah, itu masih terlalu jauh sih untuk saat ini. Dan mungkin saja aku tidak yakin apakah dia dapat melakukannya. Selain itu juga batasan domain ini tampaknya tidak terlalu tinggi. Dan mungkin saja anak ini tidak dapat berkembang sampai sejauh itu, ujar dari Sovereign. Tapi ya sudahlah, karena memang itu adalah ulah ataupun domain milik Shogi. Dia tidak perlu ambil pusing. Ya sudahlah, biarkan saja dia melakukannya, ujar dari Sovereign yang kembali kini mencoba untuk dapat membaca buku. Tapi di sini dia pun juga cukup terkejut ketika energi spiritual milik Shogi kembali meletup yang membuat Sovereign dia berucap, ini domain kedua. Domain kedua, sesuatu yang dikenal. Ini adalah domain sword, ujar dari Sovereign yang tidak menyangka kalau Shogi membangkitkan domain keduanya. Dan ternyata beberapa saat yang lalu sebelum Shogi dia membangkitkan domain kedua, di sini Sovereign dia nggak tahu kalau Shogi sedang membuka panel sistem. Yo. Saat ini senior Sovereign secara pribadi dia akan melindungiku dan tentunya itu akan membuatku dengan cukup aman dan berani membuka semua hadiah dari sistem. Dan sekarang ayo kita lihat hadiah apa yang akan aku dapatkan dari sistem, ucap dari Shogi. Dan di sini karena memang Shogi telah menyelesaikan misi khusus, dia pun mendapatkan hadiah khusus pula, yaitu di sini Shogi dia dihadapkan dengan 3 pilihan, yaitu 3 pilihan domain apa yang akan diambil oleh Shogi. Wow, ada 3 pilihan domain, dan semuanya ada di level ungu, yang artinya ini cukup bagus. Tapi yang mana ya yang harus aku pilih, ujar dari Shogi. Tapi di sini Shogi dia juga cukup terkejut ketika dia mendapatkan sebuah notifikasi sistem lagi yang membuatnya pun bingung. Apa? Ada sebuah efek khusus. Efek khusus apaan nih? Ujar dari Shogi, karena ternyata di sini sistem kembali memberikan sebuah notifikasi kalau Shogi telah menyelesaikan sebuah misi promosi, yang artinya dia dapat membangkitkan domainnya sendiri. Dan itulah kenapa Shogi memiliki 2 domain. Satu domain yang memang dibangkitkan secara alami dan satu domain lagi pemberian dari sistem. Domain pribadiku. Benarkah? Ujar dari Shogi. Dan ternyata domain pribadi yang telah dibangkitkan oleh Shogi adalah domain yang dapat menyerap energi spiritual yang ada di sekitarannya. Benarkah? Ini adalah domain gratis kah? Nggak perlu bayar poin XP? Luar biasa, ucap dari Shogi. Dan dia juga merasakan kalau kini energi spiritualnya juga mulai dapat meningkat. Apalagi dia juga merasakan kalau energi yang ada di sekitarnya dapat diserap oleh dirinya. Dan itu membuatnya berujar, jadi ini adalah kekuatan dari domainku kah? Wah, luar biasa, ucap dari Shogi yang tidak tahu dan tidak menyangka kalau ternyata dia telah berhasil membangkitkan sebuah domain yang disebut sebagai domain human immortal. Karena memang dia dapat menarik energi spiritual yang ada di sekitarnya. Dan untuk domain khusus yang telah dibangkitkan oleh Shogi ternyata memiliki 3 buah efek. Yang pertama, ketika Shogi dia membangkitkan kekuatan domainnya, maka dia dapat menyerap semua energi spiritual yang ada di sekitaran dalam radius 1 mil, dan itu merubah menjadi energi spiritual secara pribadi. Dan efek kedua adalah memilih target dan ekstrak sejumlah besar kekuatan spiritual dari satu target ke arah satu targetnya lainnya lagi. Yang artinya Shogi dapat menyerap 1% energi spiritual yang dimiliki oleh lawannya dalam waktu 1 menit. 1 menit 1%. Dan efek ketiga adalah ketika kekuatan spiritual yang telah diserap mencapai 200%, maka Shogi dia memiliki atribut yang meningkat sebanyak 50%. Yang artinya itu adalah sebuah domain, dan jika dikombinasikan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Apalagi di sini Shogi dia tidak menyangka kalau ternyata efek domain ini dapat meningkat sesuai dengan level yang dimiliki oleh Shogi. Yang artinya ketika Shogi dia naik level lebih tinggi lagi, maka efek domainnya juga akan semakin meluas. Yang artinya dia akan menjadi jauh-jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dan dalam arti lain dia juga energi spiritual yang gak bakal habis karena dia dapat menyerap dari sekitar. Yang artinya
Ini luar biasa, ujar dari Xiaoyi yang cukup terkejut. Dia tidak menyangka kalau ternyata dia dapat meningkatkan energi spiritual seperti ini menyerap dari sekitarannya. Dan itu juga membuatnya berpikir, oh tunggu dulu, 1 menit 1%. Dan jika menyerap energi spiritual yang dia miliki selama semuanya 100% berarti membutuhkan waktu sebanyak 100 menit. Dan jika lawanku adalah sosok yang setingkat dengan Soft Dragon, 1 menit aja udah cukup untuk dapat mengalahkanku kan? Gak ada gunanya juga, ujar dari Shogi. Tapi jika itu ada di lawan yang di level yang sama kurang lebih, harusnya itu cukup mudah sih, ujar dari Shogi. Tapi di sini dia juga cukup ternotis ketika dia mendapatkan sebuah informasi kalau efek dompetnya ini dapat ditingkatkan seiring berjalannya waktu, seiring tingkat level yang dia miliki. Yang artinya jika aku telah mencapai rank 7, setidaknya aku dapat menyerap 20% dari energi spiritual selama 1 menit. Yang artinya wow, ini akan sangat menarik. Aku hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk dapat mengosongkan energi spiritual yang dimiliki oleh lawanku. Wah, ini luar biasa, ujar dari Shogi. Tapi dia juga tahu kalau dulu di kehidupanku yang sebelumnya ketika aku menjadi player, justru akulah yang disedot sampai habis. Wah, dan kali ini aku dapat menyedot sampai habis. Wah, ini menarik, ujar dari Shogi. Tapi jika disedot sama Nonasian, ini berbeda, itu enak. Wah, ujar dari Shogi. Tapi di sini sudah, tunggu dulu, itu udah pinggirkan dulu. Dan sekarang aku harus memilih domain mana yang harus aku bangkitkan. Domain kedua aku, ujar dari Shogi. Dan untuk domain-domain itu memiliki deskripsinya sendiri, di mana domain pertama adalah sebuah domain yang dapat digunakan untuk bersikap lembut terhadap musuh. Yang artinya itu pasti kejam kepada diri sendiri kan. Jadi skip, nggak perlu domain yang seperti itu. Masa iya kejam sama diri sendiri dan malah bersikap lembut kepada lawan? Oh, nggak perlu yang seperti itu. Skip, ucap dari Shogi. Dan untuk domain kedua ini, ini terlihat cukup keren nih, karena efeknya dapat meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Dan ketika dia menghadapi lawannya dan mengalahkannya, itu akan membuat dirinya menjadi tidak terkendali dan semakin edan. Tapi ini adalah tipe-tipe dari seorang Berserker. Ini kurang cocok nih dengan gayaku, ucap dari Shogi. Dan untuk domain ketiga, sepertinya ini adalah yang paling cocok nih. Nah, ini seperti menggunakan kekuatan jiwa untuk dapat menyerang lawannya. Ini mirip nih dengan kemampuan yang aku miliki. Ya, ini paling cocok untuk karakterku, ucap dari Shogi. Tapi ketika dia ingin memilih domain itu, dia agak sedikit ragu juga, yang membuatnya pun bingung. Benarkah aku harus memilih domain ini? Tapi jika dipikir-pikir, domain ini memiliki efek yang kurang lebih sama dengan Sword Heart, yang artinya nggak terlalu berguna juga kan. Aku punya Sword Heart, dan jika aku menggunakan domain yang kurang lebih mirip, ya apa gunanya Sword Heart itu? Pikir dari Shogi yang kembali jadi bingung, dan dia pun jadi berpikir ulang untuk domain mana yang harus dia pilih. Yang pada akhirnya di sini Shogi dia pun telah menetapkan hatinya untuk memilih salah satu domain, yaitu domain kedua yang akan membuat tubuhnya menjadi seorang Berserker, dan itu akan membuatnya semakin brutal, dan dia tidak peduli dengan itu semua. Ya, baiklah, aku tidak perlu peduli lagi karena sejatinya gaya dari permainanku adalah maju terus, tak usah mundur, hantam aja, ucap dari dirinya. Yang artinya, baiklah, ini sepertinya yang paling cocok karena aku juga tidak perlu lagi memikirkan energi spiritualku, ucap dari Shogi. Makanya di sini dia memilih domain keduanya, yaitu domain yang akan membuat dirinya menjadi seorang Berserker. Dan ternyata di sini untuk domain yang dimiliki ataupun yang dipilih oleh Shogi memiliki beberapa efek pula. Efek pertama, setiap serangan biasa akan meningkatkan kemampuannya sebanyak 1%, tapi uniknya dapat ditumpuk sebanyak 50 kali. Dan untuk efek kedua, dengan setiap target yang telah dikalahkan, itu akan meningkatkan kemampuan dari Shogi sebanyak 1% lagi untuk lawan yang selanjutnya. Dan dia juga dapat meningkatkan itu semua sampai 50 kali, yang artinya bukankah ini terlalu berlebihan, ucap dari Shogi. Yang artinya jika aku menghunuskan sekali dan dapat ditingkatkan hingga 50 kali, artinya 50% dong. Dan jika ini dikombinasikan lagi, tentunya ini akan meningkatkan kemampuanku. Jika dihitung-hitung, efek pertama, efek kedua, dan dikombinasikan ditambah lagi dengan efekku yang sebelumnya, yaitu critical hit yang dapat meningkat hingga 50% pula. Dan jika ditambah, ini totalnya aku dapat menghasilkan dalam satu gerakan 675% lebih banyak dong. Ucap dari Shogi yang membuat dirinya semakin kaget. Ternyata dia memiliki efek serangan sebanyak 675% lebih kuat daripada yang sebelumnya dibandingkan serangan biasanya, yang artinya itu terlalu mengerikan untuk dirinya pula. Ini terlalu mengerikan, ucap dari Shogi sampai dia keringat juga. Dan dia juga mengatakan, jika saja aku bertemu dengan lawan yang seperti yang sebelumnya, bertemu dengan senior,
Zhou lagi. Beuh. Aku bisa menghancurkannya dalam satu gerakan. Ini terlalu mengerikan, ucap dari Liu Xiaoqi sendiri ketika dia merasakan kalau ternyata domain yang dia pilih ini benar-benar mengerikan untuk dirinya pula. Apalagi dia juga tidak perlu lagi memikirkan energi spiritual yang akan habis. Dan untuk Sovereign yang ada di luar sana, dia pun juga cukup antusias melihat domain yang telah dibangkitkan oleh Liu Xiaoqi. Itu adalah domain yang luar biasa. Dan di sini Sovereign dia juga tahu kalau ini adalah sebuah kombinasi yang benar-benar luar biasa, sebuah kombinasi yang benar-benar sempurna. Dan ini adalah domain yang sebelumnya telah dibangkitkan pula oleh Sovereign pertama. Dan itu adalah domain yang dipilih juga oleh Liu Xiaoqi. Dan itu jelas membuat Sovereign dia benar-benar antusias dengan apa yang dilakukan oleh Liu Xiaoqi. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini pasti hanya sebuah kebetulan. Ini pasti adalah sebuah takdir, ucap dari Sovereign. Bahkan seruling hitam itu. Dan sekarang domainnya ini sama persis luar biasa. Liu Xiaoqi, dia adalah individu yang sangat luar biasa. Dia adalah individu yang sangat unik. Dan sepertinya surga, dia masih belum menyerah akan umat manusia. Luar biasa. Liu Xiaoqi, kau benar-benar luar biasa. Tapi kita semua sudah hampir kehabisan waktu dan kau harus meningkat lebih cepat lagi. Lebih cepat daripada yang sebelumnya. Karena kita tidak punya banyak waktu lagi, ucap dari Sovereign. Sedangkan di sisi lainnya di Gunung Chinkyu saat ini saintis dia berbicara dengan Nona Xian. Sebelumnya Nona Xian dipanggil juga oleh Qian untuk datang menemui saintis. Dan kedatangan Nona Xian ke tempat ini tentunya membuatnya pun bertanya kenapa dirinya dipanggil oleh saintis. Dan untuk saintis awalnya dia pun mengatakan kalau saat ini dia memanggil dirinya untuk mengikuti sebuah acara event Spring Autumn. Dan itu membuat Nona Xian dia mengatakan, ya aku akan pergi ke event itu. Baguslah, kau benar-benar luar biasa, sambut dari saintis. Dan untuk Nona Xian dia pun tahu kalau itu adalah sebuah event di mana dirinya bakal didandanin oleh saintis. Dan itu adalah hal yang memang selalu saja dilakukan oleh saintis setiap tahunnya. Karena memang dia juga nggak punya kemampuan untuk melawan. Jadi ya Nona Xian cuma pasrah aja. Dan untuk saintis dia pun senang karena memang ini apa yang ingin dia lakukan. Setiap tahun dia lakukan ini untuk Nona Xian. Tapi di sini saintis dia juga mengatakan, muridku, sebenarnya ada sesuatu yang lain yang ingin aku bicarakan dengan dirimu, ucap dari saintis. Dan untuk Qian dia pun tahu kalau sepertinya saintis mulai akan menceritakan apa yang sebenarnya ingin dia lakukan kepada Liu Xiaoqi, yang membuat Qian dia pun jadi panik. Master, apakah dia benar-benar akan mengatakan itu kepada Bibi Jiang, ucap dari Qian. Tapi di sini dia juga nggak harusnya ada di tempat ini karena ini adalah pembicaraan para orang dewasa dan dia nggak mau dengar itu dulu karena dia merasa dia juga belum siap. Tapi di sini untuk Nona Xian dia pun bertanya kepada saintis, Senior, silakan katakan apa yang ingin kau katakan, ucap dari Nona Xian. Dan untuk saintis dia pun mengatakan kalau sejatinya sebelumnya dia telah membuat sebuah perjanjian bersama dengan Liu Xiaoqi dan dia bersedia untuk dapat mengungkap di event essence miliknya ketika Liu Xiaoqi telah mencapai ranah 7. Mendengar hal itu tentunya membuat Qian dia pun panik. Bagaimana bisa masternya mengatakan hal seperti itu tepat di hadapan Nona Xian tanpa rasa bersalah. Dan itu jelas sesuatu yang sangat membuatnya takut. Apalagi ini master, kenapa dia mengatakannya dengan percaya diri seperti itu, ucap dari Qian yang tahu maksud dari masternya itu. Tapi di sini untuk Nona Xian dia pun nggak tahu tentang apa maksud dari itu semua. Divine Essence, hal yang berani, apa itu senior, ucap dari Nona Xian yang tidak tahu. Dan untuk saintis dia pun mengatakan kalau nanti jika Liu Xiaoqi telah mencapai rank 7, aku akan melepaskan Divine Essence milikku dan aku akan memberikannya kepada dirinya. Dan Junior, mungkin kau tidak tahu, tapi apakah kau tahu tentang apa itu kultivasi ganda? Jawab dari saintis yang ternyata hadiah yang akan diberikan oleh saintis adalah kultivasi ganda kepada Liu Xiaoqi nanti ketika Liu Xiaoqi telah mencapai rank 7, yang membuat Nona Xian dia pun shock ketika saintis mengatakan kalau dia ingin melakukan kultivasi ganda kepada Liu Xiaoqi nanti. Dan itu jelas membuat Nona Xian dia pun berujar, Senior, kau benar? Kau ingin berkultivasi ganda dengan Liu Xiaoqi? Yap, sambut dari saintis yang kagak ada rasa bersalah apapun. Dia bersedia melakukan kultivasi ganda dengan Liu Xiaoqi yang membuat Qian dia pun mengatakan, Master, bagaimana bisa Master mengatakan hal itu, ngajak kultivasi ganda
laki orang, ucap dari Kian yang panik. Tapi untuk saintis dia nggak peduli dengan itu semua, karena ini adalah sesuatu yang telah dia janjikan kepada Lu Xiaoqi sebelumnya. Dan alasan dia melakukan ini semua karena Lu Xiaoqi adalah kandidat yang paling sempurna untuk mendapatkan Divine Essence milikku. Dan untuk Divine Essence milikku bukanlah untuk sembarang orang, ucap dari saintis. Dan kau apakah telah mengerti, adik junior? Ucap dari saintis yang mengatakan kalau dia ingin kultivasi ganda dengan Lu Xiaoqi demi kebaikan Lu Xiaoqi sendiri dan juga kebaikan dunia. Tapi untuk Nona Xian tentunya dia tidak terima jika lelakinya harus kultivasi ganda dengan wanita lain. Senior, apakah kau sudah gila? Ucap dari Nona Xian, nggak mungkin mau, masa iya lelakinya harus kultivasi ganda sama wanita lain. Dia enggak terima. Dan apa yang akan dilakukan oleh Lu Xiaoqi? Nona Xian apakah dia bakal dijambak dah tuh rambut saintis? Kita bahas di part lanjutannya. Dan sampai jumpa, bye, thank you.